Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang dalam mesbah doa pagi. Mari saudara kita mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kita haus lapar akan Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan, sumber keselamatan kita. Mari kita hari ini kita melayani Tuhan di dalam pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa saudara. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang di dalam mesbah doa pagi, di dalam Tuhan Bapa persekutuan kami dengan Engkau, bersama dengan seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dan juga Tuhan Yesus Bapa keluarga kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau adakan syukur di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memuji, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami serahkan semua masalah kami, rencana hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mau Tuhan fokus kepada masalah, namun kami hanya Tuhan memandang Engkau yang hari ini ada, pagi hari ini ada, semuanya untuk kami. Dan kami mau Tuhan ingin membalas kebaikan-Mu dengan memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu. Sebelum Engkau Tuhan memberkati kami, melawat kami dengan Tuhan Roh Kudus-Mu dan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami hari ini. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, mencuri hati pikiran kami pada hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau nyanyikan Tuhan, Ku ada sebagaimana Ku ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Inilah pujian kami bersama dengan anak-anak-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam segala kelimpahan, Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Pagi hari ini kami datang pada memuji, menyembah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku, amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan, Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah
limpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, berlimpah kebaikan-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan kepada kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hari ini kami datang menyembah memuji-Mu Tuhan. Muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Yesus Tuhan, Engkau baik, Kau layak dipuji, disembah. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang bersama dengan anak-anak-Mu di dalam keluarga kami, di dalam Tuhan Yesus Bapa, rumah tangga kami. Biarlah pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersekutu dengan Engkau, memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat. Hari ini kami datang padamu, Kau berikan kelegaan. Dan segala permasalahan kami percaya, kami serahkan kepadamu, dan kami biarlah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Amin. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Amin Tuhan, amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Benar ya Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan.
bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila kami lepas, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok ya Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, yang beri kehidupan. Amin. Ya, selamat pagi saudara. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengar firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-9. Kita akan membaca. Temanya adalah undangan hikmat dan undangan kebodohan. Ya, di ayat yang pertama, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ya, saudara, ini adalah undangan hikmat. Ya, bagaimana hikmat itu digambarkan sebagai seorang perempuan, saudara, yang telah menyediakan hidangannya. Ya, dikatakan bahwa ia telah memotong ternak sembelihannya, ya, kemudian menyediakan anggurnya, menyediakan hidangannya, dan mengundang. Dikatakan siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Ya, saudara, inilah undangan hikmat, ya, saudara. Dan undangan itu, saudara, ditujukan kepada saudara dan saya, ya, yang ingin saudara meresponi hikmat yang daripada Tuhan. Ya, saudara, di sini dikatakan di ayat berikutnya, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ya, saudara, kemudian saudara ada juga undangan kebodohan. Ya, di ayat yang ke-13, saudara, saya akan baca. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman. Ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian
dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati, ya. Nah, ini juga adalah undangan saudara kebodohan, ya, di mana dikatakan digambarkan saudara sebagai perempuan yang bebal, yang cerewet, dikatakan saudara tidak berpengalaman, ya, dan tidak tahu malu, saudara, ya. Ya, inilah orang-orang yang bodoh, ya. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi tempat yang tinggi di kota, dan orang berlalu yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari," dan kepada orang yang tidak berakal budi, ya. Saudara, inilah orang-orang yang menanggapi undangan saudara seorang perempuan yang bebal, ya, yang bodoh, dan orang yang menanggapinya itu pun adalah orang yang bebal dan orang yang bodoh, ya. Apa undangannya? Sudah dikatakan air curian manis, ya, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya, ya. Ini undangan untuk saudara berbuat yang tidak baik, kejahatan, ya, yang berbuat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara, dikatakan bahwa orang itu tidak tahu, ya, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati, ya, kebinasaan. Jadi setiap orang yang menerima undangan dari perempuan yang bebal dan bodoh, ya, saudara, mereka itulah juga adalah orang-orang yang bodoh yang mau menerima undangan itu, ya, dikatakan yang memakan roti curian, ya, kemudian juga saudara yang memakan air curian yang manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, ya. Saudara, inilah undangan untuk berbuat jahat, ya. Saudara, demikian juga saudara kalau kita membaca, ya, tentang perbedaan antara orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh, di sini dikatakan di ayat yang ke-7, di sini dikatakan, "Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian." Yaitulah orang-orang yang berhikmat, yang tidak menerima undangan, ya, saudara, kebodohan dari wanita bebal, ya, karena di sini digambarkan bahwa hikmat digambarkan sebagai wanita yang bijak yang menawarkan kepada setiap orang untuk membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian, ya, mengikuti jalan kebenaran firman, ya. Dan orang yang menerima undangan wanita yang bodoh ini adalah digambarkan sebagai orang yang bodoh yang suka berbuat dosa, ya. Nah, saudara, di sini katakan di ayat yang ke-8, "Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya." Inilah juga adalah orang-orang yang bodoh, ya, yang digambarkan sebagai orang pencemooh. Dikatakan kalau kita menegur seorang pencemooh, maka dikatakan dia akan membenci kita, saudara, ya. Akan tetapi saudara, kecamlah orang bijak atau tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya, ya. Saudara, orang yang bijak atau berhikmat, kalau dia ditegur justru dia akan mengasihi kita. Tapi orang yang bodoh justru dia akan membenci teguran, ya. Sudah dikatakan ayat yang ke-9, "Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak." Ya, kenapa? Karena dia mau menerima. Ya, sedangkan orang yang bodoh dia tidak mau menerima, bahkan dia membenci orang yang memberi nasihat. Ya, dikatakan ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah, ya. Jadi orang yang berhikmat itu digambarkan saudara sebagai orang yang benar, ya. Oleh karena itu jalannya adalah menuju kehidupan. Sedangkan orang yang bodoh itu adalah orang yang jahat, orang yang tidak jujur, ya, orang yang saudara munafik, ya, karena dia makan roti dengan sembunyi-sembunyi,
ya melakukan dosa-dosa yang sembunyi, saudara digambarkan sebagai seorang yang bodoh yang jalannya menuju kepada kematian kekal, ya. Oleh karena itu, saudara biarlah kita menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, yang tidak mau menerima ajakan ya atau nasihat orang-orang fasik, ya. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Mazmur dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang yang berdosa, yang tidak menurut nasihat orang yang fasik, ya. Saudara, itulah orang-orang yang bijak, ya, karena dia tahu, saudara, bahwa jalan itulah jalan yang menuju kepada kematian, ya. Nah, saudara, bagaimana kita dapat menjadi orang yang bijaksana? Firman Tuhan katakan demikian di ayat yang ke-10 dari Amsal 9. Dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian, ya. Bagaimana kita menjadi orang yang bijak atau orang yang berhikmat? Yang pertama, firman Tuhan mengatakan takutlah akan Tuhan, ya. Karena dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita membaca di pasal yang sebelumnya, saudara, di pasal yang ke-8, di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat, ya. Saudara perhatikan di sini, orang yang bijak di sini dikatakan adalah orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang takut akan Tuhan ditandai dengan dia membenci kejahatan, ya. Kenapa? Karena hidupnya dia berada di jalan kebenaran, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bijaksana dia ibarat seorang yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya. Angin, ya, banjir, badai tidak akan merobohkan rumah itu, ya, karena dia adalah orang yang bijak, seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itulah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia orang-orang yang mentaati firman Tuhan, ya. Rasa hormatnya kepada Tuhan itu diwujudkan dengan hati yang melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu juga adalah membenci kesombongan, ya. Saudara, orang yang bijak tentu dia menjauhi kesombongan. Sebaliknya, orang yang bijak dia ditandai dengan kerendahan hati yang ada di dalam dirinya, ya. Saudara, karena itu tetaplah kita berada dalam kerendahan hati, memiliki sikap yang rendah hati, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga firman Tuhan katakan bahwa orang yang takut akan Tuhan dia membenci tingkah laku yang jahat, ya. Kemudian dia juga membenci mulut yang penuh dengan tipu muslihat, ya. Saudara, orang yang bijak dia tentu seorang yang takut akan Tuhan, dan orang yang takut akan Tuhan salah satunya di sini dikatakan mulutnya, saudara, ya, dia penuh dengan kejujuran, ya. Dia membenci setiap tipu muslihat, mulut yang penuh dengan tipu daya, ya. Oleh karena itu biarlah saudara dan saya punya hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, ya, dan perjanjiannya diberitakannya kepadanya, ya. Kemudian hal yang kedua, saudara, dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Hal yang kedua
bagaimana kita dapat memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang bijak. Yang pertama adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua adalah mengenal yang Maha Kudus, ya, mengenal akan Tuhan. Sebab pengenalan akan Tuhan, saudara, membawa kita untuk kita menjadi serupa dengan dirinya, dengan Yesus, ya. Semakin kita mengenal akan Tuhan, semakin kita hidup serupa dengan Dia. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan, saudara, boleh mengubahkan hidup saudara dan saya untuk kita menjauhi setiap nasihat orang fasik, undangan orang fasik yang coba menghanyutkan saudara dan saya ke dalam dosa, ya, melainkan sebaliknya. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana, ya, menerima undangan daripada Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Saudara, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa, ya Tuhan, biarlah hati yang takut akan Tuhan ada dalam diri kami. Demikian juga roh pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau, hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang bodoh, yang menerima undangan daripada dunia ini, ya Tuhan, untuk kami berbuat jahat, untuk kami berbuat dosa. Firman-Mu mengatakan untuk kami menjauhi segala pergaulan-pergaulan yang buruk, yang merusakkan kebiasaan kami yang baik. Oleh karena itu, ya Tuhan, jagai hati kami, supaya hati kami tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, dan kerinduan untuk selalu dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, ya Tuhan. Berkati setiap kami mendengarkan firman ini, ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu menyembuhkan. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang masih hidup dalam dosa Tuhan, biar roh pertobatan Tuhan curahkan. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah hati yang takut akan Tuhan ada dalam diri kami, anak-anak-Mu. Sehingga kami menjauhi segala kejahatan, segala mulut yang penuh dengan dusta, ya Tuhan. Dijauhi dari setiap kesombongan dan keangkuhan dalam diri kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu, berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa inilah kesejahteraan kami juga. Dalam masa pilkada, ya Tuhan, biarlah pemimpin-pemimpin daerah Tuhan, baik gubernur maupun wali kota, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini dihargai oleh bangsa-bangsa di dunia karena kebenaran yang ada bagi bangsa ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, kami mau terima berkat daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.